Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Dua Porsche 911 di mana pemiliknya rela mengeluarkan uang hampir 1 miliar rupiah serta rela mobilnya dipotong bagian bodinya untuk membuat tampilan seperti ini. Bahkan kalau Anda ingin membuat Porsche Anda seperti ini, Anda tidak bisa langsung dapat, Anda harus menunggu minimal 2 tahun. Dan di video kali ini, saya bukan hanya akan mereview mobil ini, tapi juga akan mencobanya jalan. Karena ini adalah video spesial di channel ini tentang Porsche RWB. RWB mungkin terlalu bule gitu ya, kalau kita biasanya ngomongnya RWB. RWB itu apa sih? RWB itu kalau kepanjangannya itu dari Raw World Begriff. Nah, itu adalah perusahaan atau rumah modifikasi yang khusus menangani Porsche dan membuat wide body seperti ini, dan itu salah satu yang sangat direspek di dunia. Pemiliknya bernama Akira Nakai atau bisa dipanggil juga dengan Nakai-san, dan itu semua dimulai dari tahun 1997 ketika beliau bekerja di sebuah drift team dan bekerja juga di sebuah workshop. Tiba-tiba menemukan sebuah Porsche 911 yang generasi 930 yang bentuknya seperti ini. Itu sudah dalam keadaan rusak mobilnya. Nah, dia kemudian kayaknya oke nih, Porsche itu kan mobil mahal, nih Porsche udah rusak, gimana kalau kita bikin sesuatu yang menarik. Dia pasanglah mesin yang lebih bertenaga, kemudian bodinya dia buat wide-nya itu lumayan ekstrim, dan mobil tersebut kemudian diberi nama Stella Artois dari nama bir kesukaannya dia. Jadi mobil tersebut, ternyata mobil tersebut menarik perhatian banyak orang, dan banyak orang ingin membuat mobilnya seperti yang dibuat oleh Nakai-san. Stella Artois ini seperti ini bentuknya. Karena membuat Porsche 911 itu jadi terlihat lebih lucu, terlihat lebih track ready seperti mobil balap di masa lalu. Makanya Nakai-san kemudian ya udah, boleh saya buatin. Dia buat di Jepang dari tahun 97, tapi baru di tahun mungkin sekitar 2011, 2012 kalau salah tolong saya dikoreksi, beliau membuka untuk masyarakat di seluruh dunia. Pemilik Porsche di seluruh dunia boleh membuat mobil seperti ini, dan sekarang kebanjiran order. 2 buah Porsche ini sudah mengorder setahun lebih ke Nakai-san, sebelum akhirnya Nakai itu di bulan lalu datang ke Indonesia, datang ke Evans Motor ini untuk membangun 2 mobil ini, yang bahkan proses pembangunannya itu disaksikan lebih dari 4.000 orang secara total di showroom ini secara bergantian. Bahkan ketika Nakai-san itu membangun mobil di Surabaya kalau nggak salah, untuk orang bisa melihat Nakai-san membuat mobil-mobil ini, mereka harus membayar tiket. Tiketnya kalau nggak salah sekitar 300.000 rupiah. Begitu besarnya animo orang. Makanya pemilik mobil ini walaupun mengeluarkan uang yang cukup banyak, nah ini uangnya ya, ini paket basicnya itu 31.000 US dollar, jadi sekitar hampir 500 juta rupiah. Itu belum termasuk bagasi, belum termasuk wing. Kalau termasuk bagasi wing seperti ini, itu paketnya 40.000 US dolar, artinya sekitar 600 juta rupiah. Belum termasuk velg, belum termasuk pengiriman ke sini. Dan akhirnya dekatlah ke 1 miliar rupiah. Tapi
Kalau dilihat dari raut wajahnya, dua pemilik mobil ini justru gembira. Mobil mereka mau dipotong, uang mereka mau berkurang 1 miliar rupiah karena ini adalah sebuah karya seni yang kalau nantinya suatu hari terjadi apa-apa ke Nakaisang atau Nakaisang itu tidak mau lagi melanjutkan membuat RWB, ini bisa langsung meningkat harganya. Sebagai contoh, ini ada satu mobil di sini, harga kira-kira itu mungkin sekitar 3 M-an lah mungkin ya secondnya, mungkin ya. Dan kemudian ditambah 1 miliar rupiah lah untuk pasang ini, jadi kira-kira 4 miliar rupiah. Ini belum saja, belum selesai saja mobilnya, sudah ditawar orang 5,5 miliar rupiah dan nggak dilepas. Jadi begitu hebatnya RWB ini dalam membuat pemilik-pemilik Porsche ini seperti tersihir gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, yuk kita lihat. Ini ada 2 mobil. Ini Porsche 911 Turbo generasi 997. Ini adalah generasi terkini dari Porsche yang dikerjakan oleh Nakaisang. Setelah ini ada 991, itu belum ada RWB 991. 997 ini adalah generasi terkini yang dikerjakan oleh Nakaisang. Dan ini yang pertama di Indonesia untuk yang 997 ini. Sedangkan di sebelah kanan saya, ini milik De Bakajin. Nah, ini ada IG-nya di sini, Ko William dari De Bakajin. Sedangkan di sebelah kanan ini punyanya Evans Motor, Porsche 911 Carrera 2 lagi ya, jadi benar-benar model yang basic. Model bodinya ini yang 993, ini tahun 95, kalau yang ini tahun 2010. Dan konsepnya agak sedikit berbeda antara 2 mobil ini. Kita lihat yuk satu-satu. Mobil ini dibeli oleh Evans Motor dengan bayangan memang untuk dibuatkan versi RWB-nya. Jadi ini sebenarnya pengen RWB dulu baru cari mobilnya, bukan cari mobilnya dulu baru pengen RWB. Lihat ini adalah ciri khas dari RWB, yaitu white bodinya di depan dan di belakang, dan ini melibatkan proses pemotongan spakbor. Totalnya lebarnya mobil ini adalah 2,12 meter. Yang mana standarnya Porsche itu mungkin hanya sekitar 1,8 meter. Jadi hampir 40 cm bertambahnya ke kanan dan ke kiri. Membuat mobil ini sangat lebar. Kalau kita lihat secara frontal dari belakang itu benar-benar lebar dan lucu gitu. Mobilnya tuh jadi keren gitu kelihatannya. Memang itulah yang membuat RWB ini banyak disukai karena memang hasilnya juga keren sekali. Nah, untuk mendukung body kit yang lebar ini juga ada side skirt yang lebar, kemudian ada velg yang juga sudah disesuaikan offsetnya dengan body yang lebar ini. Jadi velgnya lebih keluar. Karena kalau kita bayangin, kalau body standar tuh ada di sini, kira-kira di tengah-tengahnya ban, tapi dengan body kit dari RWB ini dia jadi lebih lebar nih. Sekarang udah berapa nih lebarnya depan? 265 ZR 18, yang di belakang 335 30 R18. 335 itu lebarnya mirip seperti Ferrari F40. Ban standarnya Ferrari F40 itu 335 mm. Lihat ini, velgnya ini khusus. Nah, untuk velg kita juga bisa untuk pesan dari Nakaisangnya langsung atau kita bikin sendiri juga bisa. Yang penting speknya itu sesuai dengan yang diminta oleh Nakaisang. Dan khasnya RWB, di setiap ban ini ada tulisan Idlers. Idlers ini apa? Idlers ini adalah event balap ketahanan di Jepang, di mana Nakaisang itu selalu ikut serta. Bahkan bukan hanya ikut serta, dia juga mengundang sejumlah pemilik-pemilik RWB. By the way, sudah ada 1.300 RWB di dunia. Dan pemilik RWB itu tinggal datang ke sana. Dia sudah menyediakan 7 atau 8 Porsche RWB yang ada di Jepang, dia sediakan dan gratis kita bisa balap. Kita cuman urunan tuh atau patungan itu masalah asuransinya aja. Nah, jadi
Nakaisang ini juga orangnya bukan yang hanya mata duitan gitu ya, tapi dia juga setahun 2 kali dia membuang duit lah untuk pemilik-pemilik RWB ini dapat kesempatan balap di Idlers. Nah, ini ciri khasnya dia selalu pakai cetakan dan dia pakai cat semprot Idlers. Terus gimana dong kalau dipakai kan nanti hilang karena ini cuma cat semprot. Oh tenang, kalau kita beli paket RWB ini kita dapat cetakannya. Nah cetakannya itu nanti kalau misalnya ini hilang ya udah kita tinggal cat sendiri gitu ya. Nah, model body kit, model side skirt, model sayap itu bisa dipilih sendiri. Jadi untuk tiap generasi dari 911 itu ada beberapa alternatif yang dipilih. Nah itu sesuai dengan selera kita masing-masing. Tapi semuanya dari RWB itu adalah race inspired. Jadi memang Nakaisang sendiri mengencourage pemilik RWB bukan hanya membuat RWB dan kemudian mobilnya dikoleksi ditaruh di garasi, tapi ayo loh bawa track day semua. Karena mobil ini juga sudah dimodifikasi dengan proper supaya kuat untuk menghadapi track day atau menyetir performa tinggi di sirkuit. Jadi bukan modifikasi yang hanya terlihat cantik aja tapi juga sudah untuk balap. Makanya sampai wingnya segala macam di sini juga akan memberikan efek ke downforce yang positif. Mesin ini tidak diapa-apakan di mobil ini karena memang Nakaisang juga mesin terserah owner, dia tidak ngecun mesin, walaupun kalau misalnya mau exhaust system dia bisa menyediakan juga. Nah ini mesinnya untuk yang 993 ini adalah 3600 cc naturally aspirated engine, flat 6 ya, 6 silinder boxer dan tenaganya itu 272 HP. Ya nggak terlalu besar tenaganya, tapi yang ini juga spesial karena manual. Kita lihat dalamnya sekarang. Oke, oh ini lacinya kayaknya ada masalah jadi nggak bisa tertutup, tapi nggak apa-apa nih. Manual dan setiap mobil itu ditanda tangan di sini nih. RWB tanda tangannya Nakaisang dan ini adalah nomor 10. Jadi total sekarang itu sudah ada 13 mobil RWB di Indonesia kalau nggak salah. Nah ini nomor 10 karena pas terakhir kesini tuh Nakaisang langsung mengerjakan 4 mobil. Ada di Vans Motor mengerjakan 2, di Engine Plus kalau nggak salah ngerjain 1, kemudian habis itu ke Surabaya kalau nggak salah yang ngerjain 1 lagi. Nah ini yang nomor 10, ada tanda tangannya di sini. Kemudian kita masuk ke generasi yang lebih baru. Ini 997 pertama yang dibuatkan RWB ini nomornya nomor 12. Oh ya satu lagi, ini juga ada tanda tangan di sini nih. Nah ini tergantung preferensi pemilik mau tanda tangan di mana. Nah ini yang 997 dan ini tenaganya jauh lebih besar dibandingkan yang 993 karena ini adalah 911 yang turbo. Jadi mesinnya 3800 flat 6 turbo, tenaganya sekitar 500 PS. Makanya ini jadi cocok gitu ya, dilebarkan seperti ini. Bahkan kalau yang 993 ini adalah paket yang wide body. Dan yang ini adalah yang extra wide body karena di sini juga ada lubang untuk turbonya. Jadi untuk yang 997 ini tidak ada paket yang wide, hanya ada paket yang extra wide. Yang mana itu secara total lebih lebar 8 cm, 80 mili lebih lebar. 40 mili di kanan, 40 mili di kiri, membuat total lebar mobil ini adalah 2,2 meter. Dan itu adalah lebar maksimal dari sebuah RWB. Karena konon katanya kalau di Jepang lebih dari 2,2 meter itu izin jalannya sudah berbeda atau mungkin SIM-nya sudah berbeda. Jadi maksimal dia 2,2 meter karena dia pengen mobil ini juga masih bisa dipakai di jalan raya dan masih road legal bahkan untuk Jepang sekalipun. Lihat ini, bannya juga lebar sekali, yang belakang 325 30 R19, kalau yang itu R18. Kemudian ini 245 35 R19. Nah, ini depannya mirip lebarnya dengan yang 993.
Di sini Anda bisa lihat paketnya, pembeliannya juga sudah termasuk sayap dan bagasi. Kayaknya sayang aja gitu ya kalau RWB tapi nggak ada sayap besarnya ini. Dan sayap besarnya Anda bisa lihat nih, ini modelnya itu lebih modern dibandingkan yang 993. 993 itu kayak period korek gitu loh. Di zaman itu ya seperti itu sayapnya, sedangkan yang di 997 ya seperti ini. Jadi memang sebelum memulai pembangunan itu ada diskusi dulu antara pemiliknya dan Nakainya. Uniknya Porsche 911 Turbo RWB nomor 12 milik Ko William dari De Bakajin ini adalah RWB kedua milik beliau. Sebelumnya beliau juga sudah pernah bikin. Nah ini nomor 12, ini namanya adalah Tsubasa. Kalau yang 993 ini namanya Susano. Tsubasa ini artinya sayap, sedangkan Susano ini adalah dewa petir. Nah, mengenai nama, ada mitos bahwa nama harus Nakaisang yang memberi. Ternyata tidak juga. Untuk RWB yang bernama Susano, nama itu diberikan langsung oleh pemiliknya. Sedangkan untuk Tsubasa diberi nama langsung oleh Nakaisang. Kemudian juga ada mitos bahwa kalau Anda membeli barang dari RWB harus Nakaisangnya sendiri yang memasang. Ternyata enggak juga. Ada sejumlah pemilik di dunia ya, bukan di Indonesia, yang dia beli package white body-nya ini dan karena tidak mau menunggu lama Nakaisang itu datang ke tempatnya untuk memasang, dia memilih untuk memasang sendiri. Tapi ya rugi aja masang sendiri karena di paket harganya itu udah termasuk udah termasuk Nakaisangnya datang. Dan kalau Nakaisangnya datang sendiri kan dia bisa tanda tangan, bisa foto bareng, foto sama mobilnya. Dan ada nilai lebih lah ketika mobil itu dikerjakan oleh tangannya Nakaisang sendiri. Nah untuk mobil yang 997 ini tanda tangannya ada di laci di interior. Nah saya bukan expert mengenai RWB. Anda juga bisa pelajari tentang RWB itu di internet, itu banyak sekali bahannya. Dan saya udah gak sabar rasanya nyetir mobil ini. Tapi satu, RWB ini perusahaan yang sangat ringkas ya. Nakaisang itu kalau misalnya datang ke negara-negara biasanya hanya sendiri. Baru-baru ini aja dia ditemani oleh pacarnya. Dan pacarnya juga ikut ngebantuin dia instalasi body-body ini. Dan konon karyawannya itu nggak banyak. Dan hanya satu orang yang membuat semua body kit ini. Seorang Takumi lah ya, ahli dari craftsmanship yang usianya sudah 86 tahun. Bayangkan kalau misalnya ya kadarullah ya, semua kehendak Tuhan tiba-tiba sudah nggak ada lagi yang bikinnya itu, atau misalnya malah Nakaisangnya sendiri sudah memutuskan udah deh capek deh bikin body kit, udah gua mau hidup tenang segala macam. Bayangkan ini bisa langsung naik drastis. Makanya pemilik-pemilik itu justru tersenyum karena ketika Nakaisang menyetujui dan dia datang ke sini mengerjakan mobilnya, itu bukan seperti Anda membuang duit, seperti wah Anda di masa depan akan dapat duit yang banyak serta mendapatkan karya seni yang indah untuk dilihat. Nah, biasanya kalau saya lihat mobil-mobil modifikasi seperti ini, ini pasti rasanya nggak enak nih, yang cuman mementingkan stylenya aja, nggak mementingkan rasanya. Makanya sekarang saya diundang oleh Evans Motor dan diundang juga oleh Ko William untuk mencoba langsung mobil mereka. Dan ini mungkin saya orang pertama di luar mereka, bahkan Ko William belum mencoba mobilnya sama sekali. Bahkan Pak Ivan dari Evans Motor juga belum pernah nyobain, jadi wow. Saya dapat kehormatan buat mencoba dua karya seni ini. Dan berharap nggak terjadi apa-apa gitu ya. Karena ini karya seni itu harus diperlakukan dengan beda. Oke, kita coba yang mana dulu ya? Kita coba yang klasik dulu. Yang 993. Let's go. Ini kanan kirinya mesti hati-hati karena lebar banget belakangnya. Setirnya agak berat juga nih. Ya mungkin karena ban yang lebar ya.
Kalau lihat di kaca samping keren banget tampilannya tuh. Ini nih mesti lewat tempat sempit nih. Bismillahirrahmanirrahim, jangan mentok. Lebar banget soalnya ini mobil udah 2,1 meter lebarnya. Aman kayaknya. Ini mesinnya masih sehat banget loh nih. Nggak nyangka juga sekenceng ini. Ada beletak-beletaknya juga. Iya, ini masih normal, nggak ada bunyi-bunyi, kriat-kriat tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada getaran sama sekali, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi RWB kalau bukan di track ya, kayaknya layaknya tuh dikendarai secara pelan-pelan gitu ya, biar karena anggun kan mobil ini. Lihat itu, mobilnya hampir selebar satu jalur. Nyetir karya seninya Akira Nakai. Nah, ini lewat ini nih, lewat speed bump. Oke loh. Oke, kayak Porsche normal. Suaranya. Suara Porsche zaman dulu. Wah, betak-betak. Dari luar pasti keren banget nih. Coba kita bermanuver sedikit. Normal. Justru motor mesti hati-hati, bodinya lebar. Nah, tapi kalau di tampilan racing gini nggak ada salahnya kalau kita coba tarik ya, biar sesuai gitu suara dan tampilannya. Masih kenceng loh nih. Ini di zamannya sih tahun 95 ya, layak ini dibilang mobil sport, walaupun ini versi ini ya, versi entry levelnya ya, 911, tapi sangat asik tenaganya. Coba bayangin kalau nggak ada wide body-nya RWB gitu, kayak kurang afdol gitu loh dengan suara dan performa kayak gini. Tapi ini posisi duduknya Porsche klasik banget ya. Posisi duduknya nggak terlalu ergonomis, setirnya agak ke depan, terus pedal gasnya itu ke kiri banget gitu ya, karena ada roda kan di depan. Saya nggak pengen nge-review terlalu detail, karena buat saya lebih mending menikmati jalan-jalan sorenya. Ini kalau buat ikut touring sama Porsche Club Indonesia gitu ya, mungkin ada Porsche lain yang lebih kencang, lebih modern gitu, tapi ini pasti salah satu yang paling menarik perhatian. Belok juga nggak mentok sama sekali loh, ini belok patah. Ya karena kan memang Akira Nakai itu bikin mobil ini memang untuk dibawa di track juga gitu ya, jadi dia perhatikan fungsinya aja, nggak cuman style, nggak cuman desain, tapi juga fungsi. Oke. Nah, cukup naik yang 993. Sekarang kita naik dua generasi lebih baru dari 993, yaitu 997. Ini seatbeltnya udah seatbelt balap ya. Kayaknya emang mau dipakai di track. Jadi oleh Ko William De Bakajin ini memang lagi mau dites di track. Wow, benar-benar definisi pecinta mobil. Bikin mobil bukan cuma buat disimpan, tapi buat dipakai.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang extra wide 2,2 meter ini. Aman. Nah ini Matic. Ini setirnya agak miring dikit karena belum di spuring ya, habis pemasangan, tapi tinggal masalah spuring aja. Ini suspensinya menggunakan KW, jadi suspensinya ini bukan dari Nakaisang, tapi memang sudah terinstal sebelumnya. Karena memang ini mobil tadinya dipakai buat di track. Ya, jadi ini bantingannya lebih terasa keras. Ini seperti mobil yang lebih track ready, dan bunyi bukan bunyi dari kaki-kakinya ya, tapi bunyi dari roll-bar-roll-barnya ini. Astaga, tuh Brio nggak pakai sen, tadi langsung mau ngambil kanan. Gak apa-apa, sabar aja. Klaksonnya mati lagi, jadi nggak bisa ngelakson. Kita coba belok-belok ya. Wah, ini tajam banget beloknya. Kayak nggak ada ini sama sekali, nggak ada limbung sama sekali. Oh, kayak ada lemnya bannya tuh. Pakai RWB itu biasanya di Porsche klasik ya. 997 ini belum bisa dibilang klasik, jadi rasanya tuh masih ada rasa modern di sini. Tapi kalau kita lihat spion, wah, RWB nih. Atau kalau mobil sebelah itu catnya gelap dan bening gitu ya, kita bisa ngaca. Oh, RWB. Suspensi depan lumayan empuk, belakangnya keras. Oh, paling asik kalau kita pakai ini, pakai pedal shift. Wah, ada beledar-beledarnya. Wah, kencang nih mobil. Waduh, wah, meledak-ledaknya kayak petasan di tahun baru. Kencang nih mobil, properly kencang. Dengerin tuh. Dengerin nih kalau lepas gas. Dak. Oke, kita coba tarik lagi. Kenceng banget. Laju banget nih mobil. Tapi tetap ya nggak bisa biasa gitu. Bawa Porsche RWB itu nggak bisa kayak bawa Porsche normal gitu ya. Tetap ada rasa lebih hati-hatinya gitu. Porsche itu kan mobil sport yang sangat enak buat dipakai harian. Kita gampang banget adaptasinya. Tapi RWB ini ya karena nilai dari artnya itu dan nilai dari ke RWB-annya itu, jadi nggak bisa sesantai kita bawa Porsche biasa. Tetap kita harus selalu konsentrasi supaya mobil itu tetap di tengah-tengah jalur gitu ya, nggak mepet, terlalu mepet kanan atau kiri. Lihat aja ini udah hampir satu jalur mau dipakai sama dia. Nggak sabar sih ngeliat mobil ini di track, karena pasti proper banget. Kelihatan kayak mobil yang memang dari racing team yang udah disiapkan buat ikut balap gitu selebar ini. Dan memang dari pengakuan Ko William, di Porsche 993 RWB-nya dia yang pertama yang namanya Subaki, itu dia langsung merasakan handling yang lebih tajam, jauh lebih tajam dibandingkan standar. Ya utamanya karena memang tracknya yang makin lebar. Semakin lebar track jarak ke kanan dan kiri mobil itu, dia semakin memberikan pengendalian yang baik serta grip yang baik. Lihat aja deh. Wow. Kebayang sih kalau dipakai di sirkuit kayak gimana asiknya, apalagi dengan tenaga 500 PS. Ini jauh lebih enak daripada yang 993. Yang 993 itu enak, mesinnya sehat, tapi ya teknologinya kalah 2 generasi dari yang 997 ini. Kalau yang 991 lebih enak lagi, tapi ya belum ada versi RWB-nya. Terima kasih Ivan Motor, terima kasih Debakajin nyobain 2 RWB paling baru di Indonesia. Well, RWB adalah sebuah car culture yang mendunia.
dan tidak ada yang bisa memprediksi berapa lama lagi RWB itu akan bisa berkarya, karena benar-benar one man show hitungannya. Dia bukan perusahaan konglomerasi gitu ya, yang tidak tergantung satu orang, nih tergantung satu orang, yaitu Nak Kaisang. Dan beruntung sekali Indonesia punya 13 RWB sekarang, bahkan tahun depan dengar-dengar akan bertambah 4 lagi. Nak Kaisang akan datang lagi tahun depan untuk mengerjakan 4 RWB di Indonesia. Tapi saya terima kasih sekali ke Evans Motor, terima kasih sekali ke Ko William dari The Bakajin sudah diizinkan untuk mencoba langsung mobil ini di jalan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, juga follow Instagram Evans Motor Official, Instagram The Bakajin di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.